Saya Salman, saya seseorang yang memiliki hobi lari. Video ini saya ingin jadikan sebagai jurnal latihan saya. Saya memiliki hobi lari sudah lama, tapi saya tidak pernah konsisten untuk terus berlari. Pernah saya sekali konsisten itu sekitar tahun 2017 selama 3 bulan terus-menerus. Itu lari sehari 2 kilometer dan saya lakukan dengan intensitas sehari sekali ya. Jadi hari ini lari, besok lari, tapi selalu 2 kilometer. Yang saya rasakan itu dari segi waktu. Jadi pertama kali saya lari itu sekitar 15 menit, terus 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 sampai ke 9 menit terakhir itu. Saya belum mengerti apa itu pace lari, apa itu jarak atau apa. Saya hanya mikir pokoknya pagi saya bangun tidur, saya lari. Sesimpel itu. Terus dengan berjalannya waktu saya on off lari, kadang off, dan banyak teman saya juga yang memiliki hobi lari ya. Sekarang, bukan sekarang ya, beberapa waktu yang lalu itu saya punya teman yang hobi lari juga, tapi dia serius. Dari situ saya terinspirasi ya. Dia nih usianya lebih tua daripada saya, nggak terlalu jauh, tapi dia lebih senior daripada saya. Kita tuh mulai sama-sama dari nol, sama-sama dari 1 kilometer, 2 kilometer, tapi dia terus compound kemampuannya terus-menerus, sampai akhirnya dia half marathon kalau nggak salah terakhir. Karena dia tidak putus dan saya putus, itu dia mulai itu setahu saya ya, di tahun 2022 atau tahun 2023 dia mulai konsisten, dan dia mulai serius itu di akhir tahun 2023. Nah, singkat cerita, saya terinspirasi karena saya mentok di 2 kilometer itu. Uniknya, saya pernah diajak sama teman saya ini ikut event lari. Jadi di event lari ini saya lari sama dia, pace-nya mungkin cukup pelan ya. Kita lari sambil ngobrol, terus semua orang pertama kali start itu langsung jauh-jauh, langsung cepat-cepat. Saya sama teman saya ini cukup santai ya, cukup pelan lari, beberapa kilometer kita lewati, beberapa orang yang lari duluan kita salip, sampai akhirnya finish. Ketika finish saya cek jaraknya itu sekitar 6 kilo. Saya sebenarnya cukup kaget ya. Sebenarnya tidak pernah kepikiran kalau saya ini bisa lari sejauh 6 kilo. Mulai saat itu saya mulai mencoba membangun kebiasaan lari, tapi tetap tidak pernah konsisten. Sampai akhirnya di bulan Mei tahun ini saya ingin mencoba mencoba lari lagi. Uh, Programnya itu sebenarnya sederhana ya. Yang penting lari, nggak bisa lari yang penting jalan, yang penting konsisten, seminggu minimal 2 kali. Itu saya lakukan di bulan Mei. Di bulan Mei cukup berhasil, saya cukup konsisten di bulan Mei. Sampai akhirnya di awal Juni, itu ada lebaran dan lain sebagainya, itu saya off lagi sekitar 2 minggu. Dan di akhir Juni, saya mulai lagi sampai sekarang. Eh, Salah satu yang membuat saya terinspirasi juga untuk melakukan lari itu, salah satunya dari buku ya. Saya juga hobi baca buku. Saya baru sih hobi baca buku. Sekitar akhir tahun 2023 itu saya udah mulai serius, bukan serius ya, membaca buku adalah sebuah hobi. Cukup menarik ya. Ada beberapa buku yang sebenarnya saya suka, tapi ini untuk supaya relate ke lari, itu saya baca Atomic Habit. Salah satu yang paling terngiang di saya adalah menjadi lebih baik 1% setiap harinya. Itu yang memotivasi saya. Sampai sekarang ya, itu sih yang ada di pikiran saya. Dari awalnya yang saya lari hanya 2 kilometer, pada saat bulan Mei, rata-rata lari saya itu sekitar 3 kilometer. Itu untuk pertama kalinya itu saya rasakan dan saya cukup kaget. Mungkin 3 kilometer bagi sebagian orang itu jarak yang sangat dekat sekali. Tapi bagi saya yang tidak pernah rutin 3 kilometer seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ini sesuatu yang membanggakan untuk diri saya sendiri. Dan saya dari situ mulai, oh ya, mungkin saya juga bisa ikut half marathon atau bisa ikut maraton.
saya terinspirasi untuk mulai aja dulu, seperti ya nantilah mungkin kita bahas buku Atomic Habit, buku yang cukup bagus sih untuk buku yang praktis untuk mengubah perilaku kita. Jika kita pengen A atau pengen B, itu praktis sih, ada cara-caranya dan lain sebagainya. Ya lanjut lagi ke lari, karena saya sudah terinspirasi, dulu saya mencoba untuk konsisten, ya sampai sekarang saya memiliki target itu lari 5 kilometer dulu, 5 kilometer. Mungkin 5 kilometer ini karena banyak event yang lari 6 kilometer ya, banyak event lari 6 kilometer. Dari situ saya pengen coba latihan 5 kilometer. Kira-kira 5 kilometer ini rutin, kayak seminggu 2 kali bisa 5 kilo, 5 kilo, dan saya nggak begitu sulit. Nah, sekarang untuk program latihannya. Program latihannya saya ini nggak muluk-muluk. Mau saya lari 1 kilometer, 2 kilometer, itu nggak masalah. Nggak harus 3 kilometer, 3 kilometer itu nggak harus. Yang penting lari. Kayak hari ini hari yang cukup membahagiakan sih. Soalnya di hari ini pertama kali saya nyentuh 4 kilometer. Ya pas di tanggal 2 bulan 7 tahun 2025 ini. 4 kilometer dan nggak begitu sulit sebenarnya. Cuman ya capek aja. Kalau bisa 4 kilometer ini beberapa kali saya capai di bulan ini, saya cukup optimis di bulan depan bisa 5 kilometer. Tapi kalau misalnya besok atau minggu depan saya lari lagi dan hasilnya itu di bawah 4 kilo atau di bawah 3 kilo, saya juga nggak masalah sih. Ya, paling ya untuk video kali ini saya nggak begitu banyak ya untuk yang saya bahas. Paling itu saya suka lari, saya suka baca buku, dan saya pengen nge-share ke semuanya, dan terutama ini untuk diri saya sendiri, untuk tahu perkembangan saya. Dari yang dulunya memiliki mindset seperti apa, latihan porsi yang seperti apa, sampai nanti bisa dievaluasi juga oleh saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki kebiasaan, kebiasaan apapun itu, contoh saya pengen bisa push up, saya pengen punya kebiasaan push up, kita lakuin hal yang paling gampang dulu. Kayak push up sehari sekali. Rutinnya itu yang kita cari. Selama seminggu, sebulan, yang penting sehari sekali. Rutin aja dulu. Misalnya, ini udah terlalu gampang, bisa 2 kali, 3 kali. Berapapun, yang penting itu mudah bagi kita gitu. Misalnya 5 itu masih hitungannya mudah, ya nggak apa-apa 5. Asal jangan memberatkan. Misalnya 10 itu kita capek banget. Aduh, saya push up 10 nih kayak bisa apa enggak ya? Harus berusaha banget. Nanti di besoknya itu kita secara tanpa sadar otak kita tuh menyuruh kita untuk cari alasan-alasan yang agar kita tidak melakukan hal tersebut. Alasan pintar lah ya sebutannya. Maka dari itu, kenapa sih harus mudah? Makanya ini di buku Atomic Habits juga pernah dibahas ya, tentang aturan 2 menit. Pokoknya apapun kebiasaan baru yang ingin kita lakukan, lakukan saja dulu 2 menit. Itu maksudnya yang penting kita buat kebiasaannya dulu. Kayak baca buku, saya pengen punya hobi baca buku. Gimana ya caranya? Ya mungkin salah satu caranya itu baca 1 lembar sehari. Susah baca 1 lembar sehari, 1 paragraf 1 hari, itu nggak masalah. Jadi yang kita buat itu kebiasaannya dulu. Pemahamannya justru di belakang. Yang penting kita punya kebiasaan dulu. Kalau kebiasaan sudah terbentuk, dan kita sudah bisa baca sehari 1 bab, 1 hari 5 lembar, 1 hari 3 lembar, itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya, pemahaman. Pengalaman saya baca buku itu, saya baca sekitar 4 atau 5 buku, itu baru saya mengerti cara untuk memahami buku. Ya ditambah saya juga bisa dibilang kesulitan ya dalam membaca ya, tidak seperti kebanyakan orang. Saya baca 1 paragraf itu bisa sampai 2-3 kali baru saya bisa ingat. Karena kalau baca sekali itu biasa saya langsung lupa. Ya, paling ini aja dulu yang bisa saya share. Sekian.